Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, mohon tuntunan melalui firman dan kehadiran Roh Kudus yang memampukan kita menjalani sisa kehidupan kita di sepanjang hari ini dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita akan baca dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang percaya sering digambarkan sebagai sebuah perlombaan lari. Ini adalah perlombaan yang membutuhkan ketekunan, fokus, dan pembuangan segala beban atau dosa yang merintangi. Kunci utama untuk berhasil dalam perlombaan iman ini bukanlah pada kekuatan atau kecepatan kita, melainkan pada arah pandangan kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah pendahulu atau perintis yang telah menempuh seluruh jalan iman hingga akhir. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana menjalani hidup yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Ketika kita memandang kepadanya, kita belajar bagaimana merespon tantangan, godaan, dan penderitaan dengan iman dan ketaatan. Yesus tidak hanya memulai iman dalam hidup kita saat kita pertama kali percaya. Dia juga yang menyempurnakan. Dengan memandang kepadanya, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, semakin serupa dengan gambarannya. Kita dapat baca dalam 2 Korintus 3:18. Kita perlu terus-menerus memandang Yesus, karena Dialah tujuan akhir dari iman kita. Yesus menghadapi salib, rasa malu, dan penderitaan dengan tekun. Dia mengabaikan kehinaan, semua ejekan dan rasa sakit, karena sukacita yang telah disediakan di hadapannya. Ketika kehidupan hidup membuat kita ingin menyerah, memandang kepada Yesus mengingatkan kita bahwa Dia telah menanggung yang terberat demi kita. Ketekunannya menjadi kekuatan bagi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dunia ini penuh dengan hal-hal yang menarik perhatian kita, seperti kekuasaan, kekayaan, kesenangan dosa, atau kekhawatiran. Ketika mata kita terfokus pada Yesus, segala hal duniawi menjadi redup dan tidak lagi berkuasa atas hati kita. Seperti Petrus yang dapat berjalan di atas air selama matanya tertuju kepada Yesus, dan mulai tenggelam ketika ia memandang ombak. Begitu pula kita, di tengah-tengah badai masalah, fokus kepada Yesus akan menjaga kita tetap tegak dan tidak tenggelam dalam ketakutan. Keputusan, tindakan, dan prioritas kita akan sesuai dengan kehendak-Nya, karena kita terus memandang kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kepada siapa atau kepada apa mata kita tertuju pada hari-hari ini? Apakah kepada masalah yang kita sedang hadapi, kekurangan, atau keberhasilan, atau juga kegagalan kita, atau kepada Yesus?
Mari kita perbaharui komitmen kita untuk terus menjalankan perlombaan iman dengan mata yang teguh tertuju kepada Yesus, pemimpin dan penyempurna iman kita. Hanya dengan memandang Dia, kita akan menemukan kekuatan untuk bertekun, kedamaian untuk menghadapi tantangan, dan tujuan yang sejati dalam hidup ini. Puji Tuhan, haleluya. Mazmur 25 ayat 15 menuliskan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ini adalah harapan dan pembebasan yang datang dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, ada kekuatan baru ketika kita memandang kepada Dia, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi ini, melalui firman kami percaya melawat setiap kami, memberikan kami pengharapan kekuatan yang baru. Ajarkan kami Tuhan selalu memandang kepada Engkau, Allah yang tidak pernah berubah. Kasih dan kuasa-Mu itu ya Tuhan yang tidak pernah berubah. Diberkati kami hari ini, diberkati dalam segala apa yang akan kami kerjakan, selama kami memandang dan berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia di hari ini, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.